Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin lilladzina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhum sahabati Rasulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita masih di surat An-Naba. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas satu paragrafnya dari surat An-Naba. Jadi surat An-Naba ini kalau kita bagi menjadi beberapa paragraf, dia terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf pertama kemarin mulai dari ayat pertama sampai ke ayat 16. Ya, sedikit saya ulas sedikit bahwa Allah menggambarkan tentang orang-orang kafir Quraisy, tentang amma yatasaalun 'anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini yang mereka pertanyakan tentang kebenaran yaumul akhir. Bagi mereka itu sesuatu yang mustahil bagi mereka. Lalu kata Allah, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Karena dia menggunakan kata bentuk fi'il mudhari', kalla saya'lamun artinya sangat dekat kalian akan mengetahui kebenaran itu kata Allah, ya. Atau kalian summa kalla saya'lamun, apa yang kalian nyatakan mukhtalifun itu kalian juga akan tahu nanti, kalau tidak di dunia ini, di yaumil akhir kelak kata Allah. Lalu alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjada linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Ini gambaran tentang realitas yang bisa diempiris. Empiris itu yang bisa dilihat. Ya, mulai dari apa? Alam naj'alil arda mihada. Bagaimana Allah menjadikan bumi ini dihamparkan oleh Allah. Sampai Allah menunjukkan gunung, penciptaan suami istri, istirahat, malam tempat istirahat, siang itu untuk mencari kehidupan. Lalu Allah bangunkan bagi kita langit dan bumi ini, wa ja'alna siraja wa haja. Lalu Allah berikan kita cahaya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Allah turunkan dari langit air untuk menumbuhkan apa saja yang kena air tersebut, wa jannatin alfafa. Ada yang disebut sumber hidayah. Ya, sumber hidayah itu di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini polanya unik, Pak. Polanya 3. Jadi kalau panjenengan nanti menemukan membaca Al-Quran, pertama Allah bicara tentang Fir'aun. Setelah itu muncul ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan, langit, bumi, istri, rahim, macam-macam. Lalu berbicara tentang apalagi? Berbicara tentang orang-orang yang terdahulu. Ya. Jadi ada yang nampak di realitas mata kita, ada yang sudah sesuatu yang telah berlalu, baik peristiwa atau keadaan atau musim. Ya, sesuatu yang musim misalnya.
Jadi Allah ingin jelaskan 3 hal. Yang pertama, sumber hidayah itu dari atas, dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi waja'alna min baini aydihim syadda wa min khalfihim sadda warsaynahum fahum la yubsirun. Jadi Allah menyatakan sumber hidayah itu dari Allah, itu yang pertama. Dari atas, dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu waja'alna min baini aydihim syadda. Sumber hidayah itu yang empiris, yang nampak oleh kita. Jadi kalau panjenengan menemukan ayat Quran loncat-loncat, sebenarnya bukan loncat-loncat. Yang loncat itu adalah pemahaman kita terkait kenapa Al-Quran ini meloncat. Dari bicara tentang Fir'aun, lalu penciptaan bumi, setelah itu persoalan langit. Nah, sebenarnya bukan, Pak. Yang diinginkan oleh Allah, carilah sumber hidayahku, kata Allah, dari diriku Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dari apa yang kalian lihat secara empiris atau sesuatu yang telah berlalu, peristiwa, kisah nabi, para nabi, orang-orang yang soleh. Maksudnya ambillah itu menjadi sumber hidayah, kata Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan terkaget-kaget. Contoh ini, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Lalu Allah bicara, alam naj'alil arda mihada? Loh. Dari atas, setelah itu Allah bicara tentang bumi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah inilah sumber hidayah yang Allah ingin tanamkan dalam hati kita ini supaya apa? Supaya, paragraf keduanya, inna yaumal fasli kanat miqata. Nah, paragraf keduanya itu baru masuk tentang apa yang Allah inginkan terkait dengan yang pertama, kedua, dan ketiga. Bahwasanya ada pintu besar yang akan kita lewati nanti pada hari di mana hari itulah hari kita yang sebenarnya. Jadi bahwa waja'alna naumakum subata waja'alna lailal libasa wa anzalna minal musyirati ma'an sajjaja, yang dimana kita hidup, yang dimana kita mencari kehidupan, kita bersawah, kita berladang, Allah hamparkan kepada kita, yang pada akhirnya ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang miskin atau tidak ada orang yang kaya. Tapi kata Allah, inna yaumal fasli kana miqata, bahwa ada pintu itu semua yang akan selesai, menyelesaikan itu semua, Pak. Menyelesaikan hari di mana lelah-lelah kita di muka bumi ini. Inna yaumal fasli kana miqata. Maka paragraf keduanya Allah menyebutkan inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja sampai ayat yang ke-30. Wa fadhuku falan nadidakum illa azaban. Maka paragraf berikutnya innal muttaqina mafaza. Maksudnya begini, Pak. Kita ingin Allah, kita ini ingin Allah kita supaya bersiap-siap tentang hari akhir kita. Jadi kalau Allah menyatakan inna yaumal fasli kana miqata, maka Allah ingin katakan bersiap-siaplah, kalian akan aku panggil, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjelaskan bagaimana yaumal fasli kana miqata itu, bagaimana prosesi hari berbangkit itu. Allah jelaskan yauma yunfaku fis suri, akan ada trompet, fatatuna afwaja, dan kalian akan datang bersama-sama. Wa futihat sama fakanat abwaba, pintu-pintu langit itu akan dibuka. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, gunung yang kelihatan tinggi itu akan menjadi seperti debu yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Allah ingin katakan inna jahannama kanat mirsada, sepertinya jahannam itu telah menyala seperti harimau yang akan menangkap mangsanya. Apa yang harus kita siapkan, Pak? Kalau panjenengan baca kitab Tazkirah Imam Qurtubi, maka kita akan dibawa kepada satu persiapan yang harus benar-benar kita ingat. Yang pertama kata beliau, bahwa selelah-lelahnya kita di muka bumi ini dengan semua apapun yang kita hadapi, baik istri kita, ya mungkin ada yang bilang ke saya, istri saya kurang cantik Ustaz. Tapi kalau istri kita tidak cantik atau kurang cantik, ada batasannya, Pak. Kapan batasannya? Ketika kita wafat. Tidak ada lagi, Pak. Jangankan itu, sudah sakit, kita dalam kondisi sakit ketika sakaratul maut, kira-kira masih mikirin cantik atau tidak cantik, atau tampan atau tidak tampan? Sudah selesai, Pak. Tidak ada lagi. Harta saja, sebanyak apapun harta manusia ini, maka ketika dia sudah sakit saja, apa ya masih mikirin harta yang 900 triliun itu? Tidak ada lagi, Pak. Selesai sudah itu. Tidak ada lagi. Maka ada orang yang punya kehidupan, tapi dia tidak paham hidup itu sendiri apa. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang dia diberikan kehidupan dan dia mengerti apa arti kehidupan itu. Bahwa tempat kita ini berjalan di muka bumi ini hanya tempat kita berladang. Untuk kita tuai nanti, kita ambil nanti, kita panen nanti di yaumil akhir. Di yaumil akhir kelak. Kalau ada orang yang mengeluhkan tentang kemiskinannya di muka bumi, miskin itu akan berakhir. Tidak lama, Pak. Kalau ada orang yang mengeluhkan sakitnya di muka bumi ini, maka sakit itu akan berakhir. Inna yaumal fasli kana miqata. Kalau ada orang yang mengeluh tentang ujian yang dia hadapi hari demi hari di muka bumi ini, ujian itu akan berakhir. Inna yaumal fasli kana miqata. Itu akan berakhir ketika kita masuk ke pintu kematian kita. Maka ada dua sikap yang harus kita lewati dalam hal ini. Yang pertama disebut dengan khauf. Khauf itu artinya takut. Takut mati itu boleh atau tidak, Pak? Boleh. Karena memang Allah hadirkan takut itu supaya benar-benar kita siap. Seorang istri, seorang suami, ketika dia tidur, saking takutnya tentang kematiannya ketika tidur, maka dia genggam tangan suaminya. Maafkan aku mas, kalau seandainya Allah tutup hidupku malam ini dan engkau ridho. Bukankah keridhaan suami itu akan membawa istrinya masuk surga? Maka seorang suami yang menggenggam tangan istrinya sebelum tidur karena takutnya dia akan dipanggil oleh Allah di malam hari itu, maka dia minta supaya istrinya menjaganya, mendoakannya. Maka itu adalah rasa khauf yang hadir di dalam dirinya. Orang yang takut inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fatatuna afwaja wa futihatis sama'u wa kanat abwaba inna jahannama inna jahannama kanat mirsada. Kalau dia ingat tentang hal ini, maka adakah mungkin potensi dia untuk berbuat maksiat? Maka istirahatnya hati itu ketika apa? Ketika berkurangnya maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini ada waktu istirahatnya. Kapan waktu istirahatnya hati? Para ulama mengatakan bahwa istirahatnya hati itu ketika berkurangnya kemaksiatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, tapi tidak boleh dominan. Jadi takut itu nggak boleh dominan. Takut iya,
Maka dengan takut itu efeknya apa? Efeknya kita bersiap-siap. Ya, kita bersiap-siap. Maaf, yang sudah umur 40 tahun berarti lonceng pertama sudah berbunyi. Ya, saya sampaikan sekali. Siapa kata Imam Qurtubi mengatakan bahwa yang 40 pertama berarti lonceng kematian pertama sudah berbunyi. Ya, termasuk saya, Pak. Ya, karena sudah mendekati 50, 2 tahun lagi. Kalau sudah 50 berarti lonceng kedua sudah berbunyi. Kalau sudah 60, Pak, sudah 60 berarti lonceng ketiga sudah berbunyi. Dan kata Imam Qurtubi sedikit yang masuk ke lonceng yang keempat dan kelima. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Rasulullah, mungkin Imam Qurtubi menjelaskan kalimat tentang bahwa lonceng pertama, lonceng kedua itu dari hadis ini, bahwa umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lewat dari setelah itu, qalila, hanya sedikit. Maka kalau kita lihat Nabi dengan para sahabat justru itu. Yang lewat itu hanya Utsman bin Affan sampai 83 tahun. Tapi Utsman bin Affan walaupun 83 tahun ketika dibunuh, ditusuk gitu ya, ditusuk. Apa pernyataan istrinya Utsman bin Affan? Teganya kalian membunuh seorang laki-laki yang menyelesaikan satu rakaatnya dengan 30 juz. Dengan 30 Ramadan kita kemarin 30 hari, Pak. Berapa juz? Ini untuk gambaran kita dengan Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan itu para ulama menjelaskan bahwa Utsman itu kalau ditunjukkan tentang surga, beliau gak menangis. Tapi ketika datang ke tempat makam, kuburan, ziarah makam, beliau menangis. Menangisnya gak tanggung-tanggung, jadi menjadi. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa Utsman? Engkau ditunjukkan ya, tentang surga, tapi engkau tidak menangis. Kenapa ketika ziarah makam engkau menangis, terseduh-seduh? Wahai Utsman bin Affan, apa katanya? Innal manzilatal akhirah al-ula. Ini kuburan ini adalah pintu gerbang pertama kita untuk akhirat. Fa in naja faqad naja. Kalau seandainya itu lulus kita, maka seluruhnya akan lulus. Tapi kalau seandainya tidak lulus, maka itulah awal kesengsaraan kita. Saya ingin sampaikan, seberapa lama kita bisa sengsara di muka bumi ini. Lelah dengan qiyam kita, lelah dengan qiraah Quran kita, lelah kita dengan berdiri di kala sholat tarawih kemarin. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang melelahkan kakinya. Maka seorang ustadz bilang ke saya, katanya beliau gini, kapan lagi kita berlelah-lelah untuk Allah? Kalau kalian berlelah-lelah untuk istri kalian dan kalian mau, kalian berlelah-lelah untuk anak kalian, kalian mau, kalian berlelah-lelah dengan harta kalian, kalian mau, tapi kalian berlelah-lelah untuk Allah. Kenapa mengatakan lelah? Bukankah itu yang menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir? Di yaumil akhir kelak, kata beliau. Jadi khauf, rasa takut itu penting kita hadirkan di dalam diri kita. Kalau ketemu dengan teman, mungkin nggak kalau kita bilang begini, saya nggak tahu panjenengan yang duluan atau saya yang terakhir, atau saya yang terakhir panjenengan duluan. Karena kita tidak tahu, Pak. Yang kita lihat lebih tua daripada kita, bisa saja kita yang muda duluan, atau yang
yang kita lihat sakit-sakitan hari-harinya, bisa saja yang sakit lebih terakhir, yang sehat duluan. Apa kata Nabi Muhammad? Inna iqtirabas sa'ah, kata Nabi. Tanda-tanda hari akhir itu adalah apa? Mautul mufaja'ah, mati mendadak. Di antara tanda-tanda yaumil akhir itu apa? Mati mendadak. Banyak nggak hari ini Pak? Ada orang mati mendadak. Tapi jangan khawatir. Tapi saya bacakan hadis berikutnya yang melegakan panjenengan. Apa tanda yaumil akhir itu? Salah satunya adalah, kata Nabi ada 3, tapi satu saja saya sampaikan. Salah satunya adalah ketika ada orang yang kaya melemparkan kepotongan emas ke hadapan manusia, maka tidak ada yang mau mengambil karena sama-sama kayanya. Kira-kira sudah sampai belum? Kalau sekarang dilempar emas di depan rumah, royolan ya ampun. Jangankan emas Pak. Berarti yaumul kiamah sudah sebentar lagi atau masih lama? Masih lama. Tapi Pak, kalaupun yaumul kiamah masih lama, kematian itu untuk kita ada yang tahu? Tidak ada. Kata Allah, inna yaumal fasli kana miqata. Yaumul akhir itu kita Allah tentukan waktunya. Hari kematian pun Allah tentukan waktunya untuk kita. Kapan, di mana, saat, bagaimana, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Nah, itu yang pertama. Jadi kau hadirkan rasa takut di hati kita ini untuk apa? Untuk benar-benar mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ar-raja. Ar-raja itu artinya apa? Berharap. Nah, gimana kira-kira? Jenengan dan saya apakah berharap-harap ingin mati? Bukan itu maksudnya. Begini Pak, kalau saya ini, saya tidak punya bapak dan ibu lagi. Nah, kalau saya ditanya apa harapan Ustaz hari ini masih berjalan di muka bumi ini, saya masih ingin sering-sering ketemu dengan ibu saya. Walaupun ibu saya sudah tidak ada. Salah satu doa saya ketika tawaf itu adalah, ya Allah, sering-sering pertemukan saya dengan ibu dan ayah saya. Walaupun mereka sudah tidak ada, tapi cukup itu penghibur ketika lelah dan capek saya di muka bumi ini, ya Allah. Itu Pak, itu anak dengan ibunya, anak dengan ayahnya. Pertanyaan saya, jenengan dan saya apakah tidak merindukan Allah, Sang Maha Pencipta, yang menciptakan kita sempurna, yang menentukan hidup kita? Mestinya kita rindu. Saya contohkan yang agak ekstrim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah, malaikat mau diutus oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata malaikat? Ya Ibrahim, saya diutus untuk menjemput nyawamu. Apa pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah pantas seorang utusan menjemput kekasihnya Allah? Kata Nabi Ibrahim, Pak, malaikat mikir juga, iya ya, saya kan utusan. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu. Tapi jangan pakai ini. Apakah kata Nabi Ibrahim, apakah pantas seorang utusan menjemput kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Bingung Pak, malaikat mau. Akhirnya naik lagi beliau, bertemu lagi dengan Allah. Komandan, kata Nabi Ibrahim begini, apakah pantas seorang utusan menjemput kekasih Allah? Allah pun tersenyum Pak. Allah tersenyum. Begini katanya,
katakan kepadanya, apakah kekasih tidak ingin ketemu dengan kekasihnya? Ini cara dialognya luar biasa ya. Apa kata Allah? Apakah kekasih tidak ingin ketemu dengan kekasihnya? Akhirnya turun malaikat, tanya, sampaikan lagi, wahai Ibrahim, aku datang ke sini ingin menjemput nyawamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Sama pernyataannya. Apakah seorang utusan bisa mengambil nyawa kekasihnya Allah? Nah, jawabannya sudah ada. Apa kata malaikat tadi? Apakah kekasih tidak ingin ketemu dengan kekasihnya? Itulah awal keikhlasan Nabi akhir dari keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa roja, rasa berharap itu harus ada juga. Tapi jangan selalu ekstrem. Kalau sudah dalam keadaan susah baru ya Allah jemput aja mana. Kalau sudah susah, tapi lagi senang lupa gitu ya, lupa. Maka dua hal ini tidak boleh kita pisahkan. Yang pertama, khauf, takut kita kalau seandainya kita bertemu Allah tidak punya bekal yang kita bawa. Berharap-harap kita supaya apa? Supaya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan sholat subuh, ya Allah, mungkin dari rumah ya Allah, inilah langkah-langkahku berhadapkan dengan dirimu ya Allah. Makanya kita berdoa dari rumah tadi, Allahumma ja'al, ya Allah jadikan bumi ini bercahaya. Yang sebelah kananku bercahaya, sebelah kiriku bercahaya, telingaku bercahaya, yang kiri bercahaya, yang atas bercahaya, mata, telinga, hidung bercahaya ya Allah. Supaya benar-benar nanti pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bekal yang terbaik ya. Jadi surat An-Naba ayat yang ke-17 sampai ke-30 itu persoalan khauf, sedangkan yang ke-31 sampai berikutnya innal muttaqina itu adalah roja, bahwa surga itu yang kita harapkan, dan lebih daripada itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian pertemuan kita. Jadi saya nyampaikan globalnya dulu, minggu depan baru kita rinci. Inna yaumal fasli kana miqata, sambil kita hafal. Semoga dua hal penyeimbang ini, khauf dan roja ini benar-benar kita siapkan. Aku qauli hadza, astagfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.